Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali belajar bahasa Inggris My Way. Tapi saat ini materinya bagaimana menggunakan Google yang ada di dalam HP kita masing-masing. Mempelajari bagaimana menerjemahkan sekaligus menambah kosakata dalam bahasa Inggris kita. Ya, kalau kita buka HP dan kita klik Google search, maka apa yang terlihat? Banyak sekali berita-berita ya setiap hari. Kita pilih satu, tapi terkadang kalau kita ingin membaca artikel bahasa Inggris, kesulitan kita di dalam menyerap arti daripada artikel tersebut. Mungkin ya karena miskinnya pembenaran kata-kata atau vocabulary yang kita kuasai, dan juga karena kita tidak tahu struktur bahasa Inggris yang akademik. Dan yang ketiga, karena tidak tahu juga bagaimana cara kita terjemahkan ya by konteks. Jadi bukan kata per kata tapi by konteks. Karena terkadang sebuah kata kita tidak tahu artinya. Kalau dulu kita lihat kamus itu butuh waktu, sekarang kita bisa tik satu persatu di Google, akan lebih mudah. Tapi dengan adanya translate text yang diberikan oleh Google pada kita atau Google Translate, ini mempermudah, tetapi terkadang kita tidak puas dengan hasilnya atau kita tidak paham hasil terjemahannya. Ya, karena itu barangkali kehadiran daripada Google Translate memang menguntungkan kita, tetapi dengan syarat kita menguasai struktur bahasanya dengan baik. Di sini kalau kita ingin menerjemahkan, kita ingin melihat menggunakan fasilitas kamera yang ada di HP, kita bisa sorot aja ke dalam teks yang kita inginkan, kita pilih, lalu kita akan dapatkan terjemahannya dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa asing lainnya. Ini akan sangat memudahkan. Oke, sekarang kita lihat sebuah contoh yang kita ambil dari artikel yang ditulis oleh Aditi Srikan. Judulnya, Nobel Prize winner Kathleen Carrico was demoted 4 times at her old job. How she persisted? You have to focus on what's next. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Barangkali bagi Anda yang masih kesulitan, ya tinggal karena ini dibuka di HP dan artikelnya ada di Google, maka seperti yang tadi kita katakan bahwa kita tinggal minta kamera kita mengarahkan ke judul ini, lalu ada fasilitas untuk menerjemahkan dalam bahasa apapun. Tapi tentu kita akan habis waktu ya kalau kita membaca sebuah artikel yang panjang. Setiap saat kita harus menggunakan kamera kita atau kita harus memilih ya paragraf, setiap paragraf lalu kita minta Google untuk menerjemahkan. Ini akan berat
karena di sini kita harus membaca dan memahami makna. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi ada bagaimana terakhir kita bisa memahami. So, how to understand the article written by the authors untuk kita ambil manfaatnya. Baik, untuk tidak memperpanjang, kita langsung kepada bagaimana menerjemahkan ini. Yang pertama kita harus melihat apakah ini kalimat atau bukan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalimat atau bukan. Nah, jadi tentu ini sebuah kalimat. Kenapa? Karena dia punya subjek, ya. Kemudian ada verb, dalam hal ini to be. Kemudian di sini ada objeknya. Nah, jadi kita lihat kalau bahasa Inggris, kalimat ini, kita harus lihat apakah dia kalimat aktif atau pasif. Nah, tentu ini kalimat pasif. Kenapa? Karena ada kata kerja demoted 4 times. Demoted ini sebagai bentuk kata kerja yang keempat. Ya, bentuk kata kerja yang keempat dari asal kata demoted. Nah, di sini juga ada to be was, yang tadinya itu dari am, or is, or are. Jadi bisa saja ini is menjadi was, berarti dalam bentuk past. Karena itu, seperti yang kita lihat pada video English My Way, kalau struktur pasif itu ada 5, ya, untuk pembelajar awal, maka pasif juga ada 5. Bentuk pasifnya kan, 1 dalam bentuk, kalau kita mau sebut nama adalah simple present, tapi dalam bentuk pasif, kemudian continuous, future, past, simple past, dan bentuk perfect. Nah, kalau kita lihat kalimat tadi, maka tentu dalam bentuk ini. Subjek, was atau were, ya, was atau were di sini. Baru kata kerja bentuk keempat. Nah, kata kerja bentuk pertamanya mungkin demote, V2-nya demoting, V3-nya demoted, dan V4-nya adalah demoted. Jadi tambah id. Nah, karena itu dalam bentuk terjemahan di sini, kita lihat Google menerjemahkan Nobel Prize winner, ya, winner adalah pemenang hadiah Nobel yang namanya Katalin Kariko. Maka di sini masuk to be was, sini was, dan kata kerja bentuk keempat demoted. Nah, di sini biasanya adalah kolom keterangan, ya, keterangan. Ini keterangan, bisa waktu, bisa tepat. Jadi di sini demoted berapa kali? 4 times at her old job, ya. Jadi pada uh, pekerjaan lamanya, old job. Tapi dia mengatakan, ini yang menarik, kalau kita terjemahkan kata how she persisted, ya, bagaimana dia bertahan. Dia bilang persisted itu diterjemahkan dengan bertahan. You have to focus on what's next. Ya, Anda have to itu harus, Anda harus fokus
Ya, what's next? Pada apa yang akan terjadi ke depan atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini satu contoh kita ambil dari judul saja dulu. Nah, sekarang kita lihat uh, pada kalimat berikut, ya. Pada kalimat berikut yang juga ada dalam artikel ini, bagaimana kita bisa baca sama-sama? Biasanya saya meminta mahasiswa untuk membaca, tetapi persoalannya persoalannya adalah pronunciation-nya salah, ya kan? Banyak yang salah. Sekarang kita bisa belajar dari Google, kita bisa minta Google untuk membaca untuk kita dan kita tiru. Itu aja ya cara belajar bahasa. Eh ya, Katalin Kariko mengatakan don't focus on what you cannot change. Ya. Jadi dia bilang kalau kita terjemahkan jangan fokus pada apa yang Anda tidak bisa ubah atau yang tidak bisa Anda ubah. Don't focus on what you cannot change. Apa yang Anda tidak bisa ubah. Because you are fired, ya, karena Anda dipecat, di sini fired itu dipecat, dikeluarkan. Biasanya kalau dipecat, dikeluarkan, kita akan menyalahkan diri sendiri. Tapi Kuriko berpesan, don't start to feel sorry for yourself. Jangan mulai mengasihani diri sendiri. Walaupun itu menjadi satu cemeti, satu ibda, ya. Apa dia bilang? You just have to focus on what's next because that's what you can change. Anda hanya, ya, just itu kita bisa artikan hanya, have to focus, ya, hanya perlu fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi ke depan, what's next, ya, on what's next. Because, ya, ini beralasan karena itulah yang bisa Anda ubah. Because that's what you can change. You can change, ya. Jadi ini kadang-kadang bacaannya bisu bukan you can. Karena di Amerika kalau kita baca I can't itu artinya cannot. Tetapi di sini di apa? Di pronounce sedikit halus you can, ya, you can change. Ini change bukan chance. Kalau chance itu kesempatan. Jadi sedikit aja perbedaan pronunciation itu artinya berbeda. Oke, kita ulang sekali lagi. Jangan fokus pada apa yang tidak bisa Anda ubah dan fokus on what you cannot change. Ya, itu satu. Because you are fired, don't start to feel sorry for yourself. Ya, karena Anda dipecat, ya. Jangan memulai memulai aja nggak boleh, ya. Merasa mengasihani pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri terlalu besar, walaupun itu bisa dijadikan pengalaman. Ya, nasihatnya, you just have to focus on what's next because that's what you can change. Jadi berfokuslah pada apa yang akan terjadi selanjutnya, karena yang selanjutnya nobody knows, even you tidak tahu. Oleh karena itu kita berusaha untuk membuat perubahan itu saja. Jadi kita memang belajar dari masa lalu, tetapi ini pelajaran itu kita gunakan untuk membuat perubahan pada
masa depan atau masa selanjutnya. Ya, sebuah artikel yang baik ya, yang ditulis oleh Aditya tadi. Sekarang kalau kita mau lihat lagi, satu caption lagi. Ya, karena durasi kita cukupkan di sini, kita akan sambung pada bagian yang kedua. Silakan berlatih terus para pelajar, para mahasiswa sekalian, teman-teman yang berminat untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Percayalah, untuk bisa berbicara harus banyak mendengar. Untuk bisa menulis harus banyak membaca dan memahami kata dan kalimat. Terima kasih, sampai jumpa.